Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ini mungkin materi terakhir dari kegiatan MPLS hari ini, hari kedua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriwayuni SPD. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian, dan materi pelajaran nanti yang saya ambil itu adalah materi pelajaran matematika. Sebelum saya lanjutkan ke materi saya, mohon siswa kalau ngechat atau menulis komentar, tolong diatur kalimatnya, bahasanya, ya anak-anak ya. Jadi meskipun kita daring atau live streaming, tapi apa yang kamu tulis, apa yang kamu komen, itu adalah cerminan dari diri kalian. Sehingga nanti itu juga masuk evaluasi oleh wali gugus kalian masing-masing. Makanya anak-anak kemarin disampaikan untuk menulis namanya sendiri-sendiri di aturan MPLS kemarin. Kalian ini masih calon peserta didik. Jadi mohon hati-hati kalau kamu memberi informasi, memberi komentar. Di sini ada Bapak Ibu guru kalian juga. Sehingga perlu kami sampaikan nanti apabila ada siswa yang tidak sesuai dengan aturan MPLS kemarin, mohon maaf kalau nanti akan menindaklanjuti secara berikutnya, mungkin pada saat masuk atau melalui wali gugus. Karena kalau kita di sekolah itu tidak hanya mengajari materi saja anak-anak, yang kita ajarkan malah lebih ke karakter kalian. Kalau materi kamu banyak mencari di YouTube, di WA atau di IG, banyak sudah materi tentang sains atau materi lain. Tetapi kalau untuk karakter kamu sendiri itu yang memang susah, tidak bisa belajar yang otodidak, tapi memang harus pengalaman kalian. Sehingga sebelum saya masuk ke materi ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, tolong tanyakan dengan bahasa yang santun. Tolong komentar dengan bahasa yang santun dan sopan, ya. Itulah memang karakter. Untuk membangun karakter itu memang susah anak-anak, harus dimulai dari adaptasi. Silakan mulai sekarang, mulai nanti masuk ke SMKN 1 berarti kalian harus bisa beradaptasi. Sekarang langsung masuk ke materi. Baik, ini yang saya tampilkan. Kalau kamu membaca di tulisan bosan ya anak-anak ya. Saya tampilkan ke gambar-gambar saja, lebih banyak ke foto. Jadi pelanggaran, ada yang ditangani pihak berwajib, ada yang ditangani tim ketertiban, ada yang ditangani wali kelas, yang tertinggi nanti ada sebelum ke kepala sekolah ditangani oleh wakil kepala sekolah. Jadi harapan saya kalian masuk ke SMK itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat kalian akan ditindak lebih lanjut. Bukan berarti SMK membatasi kalian untuk
berkreativitas. Bukan berarti SMK ini membatasi kalian untuk melakukan, untuk mengembangkan potensi diri kalian. Ada tempat untuk mengembangkan potensi diri kalian. Tentunya dengan aturan-aturan tersendiri. Jadi setiap sekolah mempunyai aturan tersendiri. Mereka membawa sepeda, tetapi tidak dilengkapi dengan helm atau sepedanya tidak sesuai standar. Tidak ada kaca spion, kemudian bannya tidak standar. Nah itu, jadi kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Bukan kami menakut-nakuti kalian, tetapi memang inilah real, nyatanya yang ada di SMKN 1 Merapi. Nah itu peringatan, karena kalian ini masih di bawah umur atau usia yang nanti diberi pengarahan oleh Bapak Kepolisian dan ditindaklanjuti oleh sekolah. Ini yang pelanggaran yang contoh realnya, salah satu contoh realnya. Jadi ini diterapkan betul-betul. Berikutnya, pelanggaran keterlambatan siswa. Jadi kenapa kalian masuk itu harus jam 7 tepat? Seharusnya kalian sudah berada di sekolah itu jam 7 kurang 5 menit atau jam 7 kurang 10 menit. Karena gerbang akan ditutup jam 7. Awal jam 7 kurang 5, maksimal jam 7 itu sudah ditutup anak-anak. Nah, sehingga karena itu kamu nanti ada pembiasaan menyanyikan Indonesia Raya, berdoa, kemudian membacakan visi misi, sehingga pada saat pelaksanaan berdoa kamu tidak diperbolehkan masuk ke ruang kelas, sehingga kamu akan ada di gerbang pintu yang kedua. Sekali lagi anak-anak, ini tidak membatasi kalian, tetapi ini mengajarkan kalian untuk lebih disiplin. Mungkin fungsinya atau manfaatnya tidak bisa langsung kelihatan untuk beberapa bulan. Tetapi ini akan bermanfaat apabila kamu nanti sudah keluar dari sekolah ini, menghadapi di kehidupan nyata. Itu akan sangat bermanfaat sekali. Sehingga silakan kalian, bolehlah kalian membenci gurumu. Tetapi itu semua tidak untuk menyakiti kalian, untuk membentuk kalian agar lebih disiplin saja. Nah, ini contoh nyata, memang setiap hari itu banyak yang terlambat. Adapun untuk pelanggar keterlambatan ini anak-anak, misalnya 1-2 kali, kamu masih diberi, okelah 1 kali diberi peringatan. Tetapi juga kita memberi sanksi, sanksinya juga tidak berat-berat. Mungkin kalian diberi sanksi ada takzir ubudiyah atau kebersihan lingkungan. Nah, apa Bu takzir ubudiyah? Takzir ubudiyah itu kamu disuruh lebih ke membaca surat-surat pendek atau sholat duha atau membaca surat satu juz. Nah, itu adalah takzir ubudiyah. Sedangkan kalau takzir lingkungan, kamu disuruh membersihkan masjid, disuruh untuk yang perempuan biasanya mencuci mukena. Jadi ada manfaatnya. Jadi kita tidak memberi sanksi yang nantinya kamu akan merasa keberatan, tetapi sanksi itu kembali ke diri kalian, mengena apa tidak. Nah, itu anak-anak ini adalah untuk keterlambatan. Kalau keterlambatan 1 kali, 2 kali kamu diperingatkan masih tetap, keterlambatan 3 kali masih kita maafkan, maka keterlambatan ke-4 kali, mohon maaf, sekolah juga mempunyai aturan, kamu disuruh pulang, kemudian membawa orang tuamu ke sekolah.
sekolah. Karena sudah 4 kali. Kalau 1 kali kita kan tidak mungkin untuk memanggil orang tuamu. Tapi kalau sudah ke berapa kali kamu silakan dengan orang tua. Nah, sekali lagi ini merupakan aturan yang nantinya akan berfungsi ke diri kalian sendiri, bukan untuk sekolah, Kemudian berikutnya, nah ini juga hal-hal yang sepele, pelanggaran ini tertidur di kelas pada saat jam KBM memang maklum bagi kalian, tetapi ini hal-hal yang sepele, tapi kalau diteruskan lama-lama akan menjadi besar, sehingga hal-hal yang kecil ini kita ingatkan dulu ke anak-anak, sehingga nantinya pada saat waktunya belajar, waktunya main, waktunya tidur malam dibatasi anak-anak, sehingga pada saat nanti kamu jam KBM tidak tertidur seperti yang kalian lihat di layar ini. Mohon maaf, bukan berarti Bu Yuni menampilkan hal-hal yang jelek ya, tetapi inilah memang pelanggaran yang sering terjadi pada kakak-kakak kelas kalian. Itu pun kami tindak lanjuti. Nah, ada yang komen itu kebiasaan saya Bu, ya silakan dulunya seperti itu, tapi kalau sudah masuk ke SMK tolong kebiasaan yang seperti ini dikurangi sedikit-sedikit, kemudian kalau bisa dihindari. Lanjut, ini ada bimbingan konseling siswa yang bermasalah. Jadi bimbingan konseling ini tidak hanya siswa bermasalah, siswa berprestasi juga kita kasih konseling, siswa yang biasa-biasa saja juga kita kasih konseling, sehingga kalian boleh pada saat di jam-jam istirahat kamu ke BK untuk curhat, apakah kamu pelajaranmu yang kurang apa, atau guru kamu misalnya hanya memberi tugas saja, silakan kalian berkonsultasi ke guru BK. Itu, jadi anggap saja guru kamu ini adalah orang tua kedua, orang tua yang ada di sekolah, sehingga itu kalaupun kamu tidak sopan dengan guru kamu, berarti cerminan dari kamu kebiasaan sehari-hari di rumah. Ini adalah siswa yang bermasalah. Nah, ini model rambut siswa laki-laki. Kalau untuk perempuan kan di hijab ya, berjilbab. Nah, saya kalau berjilbab itu kalau rambutnya panjang, jangan sampai rambutnya panjang itu sampai kelihatan apa di bawah jilbabnya. Kalau lebih baik dikuncir atau dikasih karet. Oke. Nah, ini adalah potong rambut, model rambut untuk anak SMKN 1 Ngerati. Ini memang ciri khasnya anak-anak. Jadi kamu tidak usah malu, kamu tidak usah berkecil hati, karena semua siswa akan diperlakukan sama. Jadi model potong rambut itu yang samping kiri dan samping kanan ini adalah ukuran 1. Samping kiri 1, samping kanan 1, kemudian yang atas adalah 2. Itu ukuran alat potong rambut, alat cukur rambut itu. Dan mohon maaf apabila nanti anak-anak tidak sesuai dengan ini model rambut atau ukuran rambut yang ada di sesuai dengan SMK Ngerati, maka kami akan pertama ya tadi diingatkan, diberi peringatan. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, akhirnya ada potong rambut gratis yang ada di SMKN 1 Ngerati. Nah, kamu tahu sendiri kalau gratis ya akhirnya enggak rata, kan banyak yang dipotong. Ini juga kemarin mungkin kalau yang di TPM kenapa rambutnya harus seperti ini, yang di TPL juga, yang di pemesinan itu nanti di jurusan akan dijelaskan. Jadi tidak asal-asalan SMK harus potong rambut seperti ini, bukan tanpa sebab. Jadi semua dilakukan itu bukan tanpa sebab yang ada di SMK. Kemudian, ada pertanyaan.
Bu, kalau atributnya diberi resleting dan diberi emblem, apa itu? Ditaslukan negara apa tidak apa-apa, Bu? Bu mau jadi apa itu? Oh, ini ada Mukhrizki Zidan dari 10 TPM 1. Bu, saya mau bertanya, jika telah karena bis tidak beroperasi atau ada masalah kerusakan motor ban bocor, apakah keterlambatan tersebut mendapatkan poin pelanggaran? Terima kasih. Kalau untuk ban bocor pada saat kamu berangkat ke sekolah itu masih dimaafkan, ya nak ya. Itu karena memang bukan kesalahan kalian. Tetapi karena misalnya bisnya tidak beroperasi, berarti bisa jadi kamu berangkatnya kurang pagi. Kan masih banyak bis itu, sehingga lebih baik kamu berangkatnya lebih pagi. Sehingga untuk ban bocor itu masih kita maafkan, kalaupun kamu tidak banyak mencari alasan. Oke, kalau bisnya tidak bisa beroperasi sehingga kamu harus mencari setelah waktu yang lebih awal dulu daripada kamu nanti terlambat. Itu dari Mukhrizki Zidan. Terima kasih Zidan. Lanjut. Untuk baik. Untuk ekstra tarinya mulai kapan, Bu? Nah, ini untuk ekstra tari. Ekstra itu sebenarnya bisa dimulai, tetapi karena ada kemarin dari Mas Menteri itu bilang untuk ekstra depending dulu, maka pihak sekolah juga tidak berani untuk mengadakan ekstra, sehingga nanti akan ada informasi lebih lanjut seiring dengan ini COVID-19. Kalau memang kita sudah ada di zona hijau dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekstra, maka kita akan laksanakan. Memang kalau sudah lama di rumah bosen ya, sama, gurunya juga sama, maunya ke sekolah. Itu dari siapa tadi, Bu? Oke. Berarti kalau ekstra nunggu ini ya, nunggu info lebih lanjut. Berikutnya, Bu, kalau celana pramuka harus pakai Kempol. Oh ya, terima kasih diingatkan oleh Ashari dan untuk anak-anak semua, untuk pramuka memang celananya dikasih saku di samping kiri kanan. Kalau kamu menyebutkan apa ya? Celana kempol, bagus. Jadi itu kemarin gambarnya memang ada kekurangan sedikit ya. Jadi baik perempuan, laki-laki, maka celananya itu dikasih saku yang kanan kiri itu yang kamu bilang itu yang celana kempol itu. Oke. Ini yang di PowerPoint-nya Bu Yuni ini sudah dibetulkan. Yang salah yang kamu bawa kemarin. Kemudian, ini ada juga bagus Tara Sabila, Bu. Kalau ingin jadi OSIS itu dipilih atau mengajukan diri. Mengajukan diri itu lebih bagus daripada kamu masih dipilih. Lebih baik kamu mengajukan diri, kemudian nanti pada saat pemilihan OSIS itu kita melakukan beberapa tahap. Ada tes akademik, ada tes non akademik, ada tes bakat minat. Jadi boleh silakan kamu mengajukan diri sendiri. Bagus itu Tara Sabila, itu boleh silakan kamu mengajukan diri sendiri kalau kepingin menjadi OSIS. Tapi kita tetap akan melakukan wawancara, itu ada tahap-tahapnya. Nah, kemudian gaming, Bu, apakah bawa sepeda motor ke sekolah itu gak apa-apa? Untuk gaming, ini malah enggak suka ini saya gaming ini apa nama asli atau gimana itu gaming ini? Padahal kemarin sudah disampaikan untuk nama sendiri, gitu. Baik, sebenarnya kamu ini kan masih di bawah umur ya, Nak ya. Sebenarnya kamu ini masih di bawah umur. Kamu punya SIM apa tidak? Padahal kalau bawa sepeda motor itu harusnya dilengkapi dengan SIM, helm lah. Itu khawatirnya
kamu nanti kalau bawa sepeda motor, kalau di jalan raya itu akan kena tilang polisi. Kalau memang kamu bisa diantar orang tuamu ke sekolah, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka boleh membawa sepeda motor, tetapi dilengkapi sepedanya standar, kemudian dilengkapi helm, kemudian kayak knalpot itu harus standar. Itu boleh, silakan membawa sepeda motor, tetapi ya itu tadi harus dilengkapi sendiri. Ada lagi nak? Oh iya, atribut yang bendera itu khusus seragam apa Bu? Untuk yang bendera itu, yang bendera yang di atasnya saku itu putih, hem putih 2. Kemudian kamu dapat kain putih atasan 2 ya, itu dipasangi semua. Kemudian batik 1, kemudian yang lurik 1, yang eksekutif 1. Harusnya ada 4, tapi kemarin yang 2 ini memang harus dibeli di koperasi, yang 2 sudah disediakan nak ya, untuk yang merah putih itu. Yang pramuka enggak usah merah putih karena kalian sudah memakai ini hasduk merah putih. Ya nak ya. Lanjut. Bu, kain putihnya ada 2 macam jenis yang buat seragam putih, yang pendek, yang tipis, atau yang agak mandek. Untuk yang ukuran yang tipis itu yang pendek, yang panjang itu yang kain apa itu, spandek, mandek, yang kain agak tebal itu yang panjang. Pokoknya yang ukurannya lebih besar dari yang kain satunya. Bu, yang seragam putih itu harus punya 2 nggih, yang dipakai hari Senin Selasa. Dari Khairul Anwar, betul. Harus punya 2. Kemarin kan sudah diberikan 2 putih itu. Jadi untuk Senin itu kamu nanti hem lengan panjang, ya. Untuk yang untuk upacara itu Senin hem lengan panjang, kemudian yang untuk Selasa yang lengan pendek itu yang untuk laki-laki. Kalau perempuan kan panjang semua karena mereka berjilbab. Lanjut. Aduh, anak SMP itu yang mana Bu ya? Lengan baju yang badannya saya pendek. Kayak ada yang pendek, ada yang panjang ya. Bendera sudah dapat 2, sudah saya sampaikan. Bu, untuk sepatunya apa diwajibkan pakai sepatu pantofel? Untuk sepatunya yang penting kamu berwarna hitam. Tidak ada apa namanya? Bawahnya ada putihnya itu, yang penting hitam. Lanjut. Oh. Bu, dasi sama jilbabnya kapan dikasihkan? Ini untuk dasi sama jilbabnya itu memang bertahap ya nak ya. Ada kemarin yang dasi memang tidak dikasihkan semua sama jilbab, memang belum datang dari tokonya, kami harus pesan lagi. Kemudian apa ini? Tara Sabila lagi, Bu, apakah yang menjadi OSIS itu harus pinter? Harus pinter. Nah ini mungkin kata pinter itu dalam kriteria nomor keberapa. Yang penting kamu punya kemauan, punya sikap yang baik, punya attitude yang bagus, itu yang utama. Yang pinter itu mungkin di nomor keberapa. Sudah waktunya berapa Bu? Masih adakah? Kalau hari Jumat ya bagus. Kalau hari Jumat itu memang ada ketentuan boleh pakai sepatu selain warna hitam. Ini ada Rizkia, Bu, kalau akhir bulan apa harus pakai batik bebas? Ya.
ada pakai batik bebas atau apa namanya ya, baju tradisional. Bu, kalau mau menyalonkan diri menjadi OSIS harus mengikuti tes apa saja? Tesnya itu ada beberapa. Nah, ini dari Intan Pramesta, bagus juga. Ada tes tulis, ada tes wawancara, kemudian ada tes mungkin baris berbaris. Tesnya juga enggak begitu banyak-banyak juga. Yang penting attitude kalian bagus, yang penting bisa menggambarkan kalau attitude kalian itu cukup bagus dari yang lain. Aduh, ini model gimana ya kalau sepatunya sama punya TNI? Oh, yang di atas itu ya? Yang Kalau pakai sepatu yang TNI itu berarti celananya di luar sepatunya nanti. Loh, kok tidak ada suaranya? Untuk hari Rabu dan Kamis kalian memakai seragam eksekutif, yaitu yang garis-garis itu, nah, yang bawahnya adalah celana hitam. Ada juga dari Tri Suryanti, tadi ada sanksi agama mengaji. Untuk yang melanggar apa ya? Di jenis pelanggaran itu sudah ada. Di jenis pelanggaran, ini misalnya terlambat datang ke sekolah, meninggalkan kelas tanpa izin, itu kan ada tazir ubudiyah di samping kanannya itu. Nah, itu kamu disuruh berwudu, membaca surah pendek ini. Yang memang pelanggarannya kecil-kecil. Oh ya, saya tambahin nak ya. Kalau kamu pelanggarannya sudah tidak bisa kita tolong, sudah berat, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi di SMK Grati ya, misalnya asusila atau narkoba, maka itu akan kami kirimkan ke pondok dengan catatan nanti orang tuanya kita undang terlebih dahulu, karena itu termasuk pelanggaran yang berat bagi SMKN 1 Grati. Daripada kamu nanti menulari teman-temanmu, lebih baik kamu yang kita ambil, kita tindak lanjuti oleh sekolah. Sehingga itu pelanggaran berat. Jadi nanti akan di pondok berapa hari itu ada apa namanya? Ada poinnya. Ada di sini Bu ya. Lanjut. Nah, ini. Jadi Bu Yuni di sini bilang tidak hanya menakuti kalian. Dilihat di monitor kalian. Dilihat di HP kalian. Sudah Bu. Nah, di situ kan ada yang dipondokkan. Ini adalah siswa yang melanggarnya sudah di poinnya sudah terlalu berat anak-anak. Jadi kami undang orang tua, kami antarkan mereka ke pondok, biarkan mereka belajar di pondok selama beberapa hari. Nanti pondok akan memberikan laporan kepada sekolah. Jadi di sini Bu Yuni tidak menakut-nakuti kalian. Sudah terbukti, sudah ada contohnya. Tinggal saya menampilkan gambar-gambar. Ini loh, kalau saya hanya berkata-kata saja dikira saya berbohong. Tidak, nah ini sudah nyata, sudah real. Ini adalah pelajaran yang ada di pondok. Yang sebelah kanan ini adalah orang tua kalian dan guru SMK Grati yang mengantarkan kalian ke pondok. Yang sebelah kiri ini adalah siswa yang melanggarnya poinnya sudah terlalu berat. Sudah? Nah, kalau tadi pelanggaran, sekarang kita cari yang prestasi. Prestasi SMK banyak sekali. Jadi saya harapkan kamu jangan memikir pelanggaran saja. Saya inginkan kamu akan berprestasi di SMKN 1 Grati. Ayo kita belajar bersama, kemudian membuat SMK Grati ini lebih besar. Kalau kamu tidak bisa berprestasi secara akademik, paling tidak kamu
memulai dari diri sendiri secara berkarakter yang lebih baik. Ini adalah juara 1 paduan suara tingkat kabupaten. Untuk yang sebelah kanan ini adalah lomba kompetensi siswa, ini yang di jurusan. Ini tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi juara 1 untuk yang kemarin adalah jurusan akuntansi dan jurusan agribisnis ternak unggas. Itu yang di tingkat provinsi sudah mendapat juara 1 dan juara 3. Sehingga ini mengukir prestasi ini juga dapat nama baik sekolah itu semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi ukirlah prestasi, jangan menambah pelanggaran ya. Ini adalah kegiatan parenting. Belum tadi Bu ya. Saran itu ke parenting habis itu nanti. Jangan Sudah nak ya, ini sudah akhir di slide saya. Sudah lebih dari 30 menit. Terima kasih dan saya doakan yang komennya bagus, yang sopan itu akan mendapatkan umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat. Untuk yang komennya masih kurang bagus, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia berubah ke yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau ada yang menyakiti kalian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.